Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca tugas UTS Akidah Akhlak. Soal 1. Jelaskan hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah serta uraikan landasan teologis berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menurut Anda, mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi dasar penting dalam membentuk karakter peserta didik? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara KI dan KD pada kurikulum sebelumnya dengan CP dan ATP pada kurikulum Merdeka dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan CP, TP, dan ATP dalam perencanaan pembelajaran berbasis OB. Yang ketiga, analisislah karakteristik psikologis, sosial, dan religius peserta didik madrasah yang perlu diperhatikan guru dan pembelajaran akidah akhlak. Jelaskan pula implikasi terhadap pemilihan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Yang keempat, jelaskan pentingnya internalisasi nilai iman dan akhlak dalam kehidupan peserta didik di era digital saat ini. Berikan contoh karakter perilaku remaja masa kini yang mencerminkan pengalaman nilai akidah dan akhlak, serta contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di media sosial. Yang kelima, dalam pembelajaran akidah akhlak, guru dituntut mampu memilih metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan student centered. Jelaskan bagaimana penerapan metode problem based learning atau project based learning pada materi akhlak, sertakan contoh konkret kegiatan pembelajaran atau proyek yang relevan dalam kehidupan siswa madrasah di era sekarang. Baik, jawaban nomor 1, pembelajaran akidah akhlak adalah proses membimbing peserta didik agar memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Landasannya terdapat dalam Al-Quran dan hadis, seperti Quran surat Luqman ayat 13 tentang larangan syirik dan hadis Rasulullah tentang penyempurnaan akhlak. Pembelajaran ini penting karena menjadi dasar pembentukan karakter, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap sopan dan sopan santun siswa. 2. Pada kurikulum sebelumnya digunakan KI dan KD yang lebih fokus pada target materi dan kompetensi tertentu. Dalam kurikulum Merdeka digunakan CP dan ATP yang lebih fleksibel dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Hubungannya, CP sebagai capaian akhir pembelajaran, TP sebagai tujuan yang ingin dicapai, ATP sebagai ukuran tujuan pembelajaran agar belajar lebih terarah. Guru juga perlu memahami karakteristik siswa seperti kondisi psikologis, sosial, religius, dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga,
Guru harus memiliki strategi dan metode yang aktif, menarik, dan kontekstual seperti diskusi, kerja kelompok, problem solving, PBL, dan PJBL. Dengan begitu, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, di era digital, nilai iman dan akhlak sangat penting agar siswa mampu menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Contoh perilaku baik yaitu berkata sopan di media sosial, jujur saat ujian online, dan menghormati guru serta orang tua. Sedangkan penyimpangan moral yang sering terjadi adalah cyberbullying, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan konten tidak sopan. Yang kelima, pada model problem based learning (PBL), guru memberikan masalah nyata seperti kasus bully di sekolah, lalu siswa berdiskusi mencari solusi berdasarkan nilai akhlak Islam. Pada proyek based learning PJBL, siswa membuat proyek seperti kampanye bijak bermedia sosial, video tentang akhlak terpuji, atau kegiatan peduli lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar sekaligus mempraktekkan nilai akhlak secara langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.